Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PKM Gagasan Tertulis yang terdiri dari Muhammad Purnomo Adi, Ilmania Safitri, dan Soleh Wahyudi ingin mempresentasikan ide kami yang berjudul Implementasi Limbah Sampah Plastik pada Pondasi Lantai Dasar Bangunan sebagai Solusi Pengolahan Sampah. Hingga saat ini, jalan keluar terbaik untuk memusnahkan sampah plastik masih belum ditemukan. Menurut data persampahan Indonesia, Indonesia setidaknya memproduksi sampah plastik sebanyak 5,4 juta ton per tahun. Dan jumlah ini akan terus meningkat seiring bertambahnya penggunaan plastik di masyarakat. Tidak hanya itu, pencemaran sampah plastik telah meluas hingga mencemari lautan. Namun permasalahannya adalah apa yang menyebabkan sampah plastik ini sulit untuk diurai. Ternyata, diketahui terdapat 7 jenis plastik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu polyethylene terephthalate atau PET. Yang kedua yaitu high density polyethylene atau HDPE. Yang ketiga, polyvinyl chloride atau PVC. Yang keempat, low density polyethylene atau LDPE. Yang kelima yaitu polypropylene atau PP. Yang keenam ada polystyrene atau PS. Dan yang terakhir ada others. Seluruh jenis plastik tersebut memiliki karakteristik tersendiri dan waktu urai yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu 100 tahun hingga mustahil untuk diurai. Inilah yang menjadi masalahnya. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menawarkan solusi melalui ide atau gagasan yang telah kami diskusikan, yaitu dengan memanfaatkan limbah sampah plastik untuk dijadikan bahan pondasi lantai dasar bangunan sebagai solusi pengolahan sampah. Dalam implementasinya, terdapat 5 tahap yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu pembuatan dasar pondasi bangunan. Pada umumnya, pondasi bangunan diisi oleh tanah dan kerikil atau bebatuan yang telah dipesan. Namun kali ini, kami akan menggantinya dengan limbah sampah plastik. Yang kedua, pengambilan limbah sampah plastik. Pengambilan limbah sampah plastik dapat dilakukan di tempat pembuangan akhir terdekat melalui regulasi dan perizinan oleh pihak-pihak terkait. Yang ketiga, pemasangan lapisan pertama atau dasar, first layer. Pemasangan lapisan dasar tersebut dilakukan dengan cara menaruh seluruh limbah sampah plastik ke dalam pondasi hingga penuh. Yang keempat, pemadatan limbah sampah plastik. Pemadatan limbah sampah plastik tersebut dilakukan dengan cara menaruh anyaman bambu yang sesuai dengan ukuran pondasi, kemudian menaruh beban berat di atasnya. Dapat menggunakan seseorang atau menggunakan drum yang cukup berat, hingga diperoleh kepadatan yang cukup. Yang terakhir atau yang kelima, pemasangan lapisan kedua atau akhir, second layer. Pemasangan lapisan kedua ini yaitu dilakukan dengan cara menaruh lapisan tanah di atas anyaman bambu hingga memperoleh hasil yang diinginkan. Relationship parties yang terdiri dari berbagai macam elemen. Yang pertama adalah masyarakat berperan sebagai pelaku penting dalam gagasan ini. Yang kedua adalah pemerintah berperan dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung. Yang ketiga adalah investor berperan sebagai sarana bisnis serta fasilitas modal dan dana. Dan yang keempat adalah perguruan tinggi berperan dalam pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Kemudian, strategic planning dalam gagasan ini antara lain, pertama, membangun kerjasama yang berhubungan dengan kontribusi dalam merealisasikan gagasan. Yang kedua, menentukan objek yang berkaitan dengan wujud nyata dalam bentuk fisik. Yang ketiga adalah perencanaan yang berhubungan dengan perizinan dan regulasi. Yang keempat adalah riset berkaitan dengan perencanaan AMDAL demi kelancaran proyek, dan yang terakhir adalah pelaksanaan yang berkaitan dengan pembangunan gedung atau infrastruktur. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.